Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Arianti Ramadhani SHMH. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbuatan melawan hukum dengan judul Mengupas Tuntas Penolakan Peninjauan Kembali atas Tuduhan Maladministrasi Bank. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Putri Kurtubi dengan NIM 2410611041. Saya Nalani Harumi dengan NIM 2410611317. Perkenalkan, nama saya Lazita Syahma Putri Rejali dengan NIM 2410611059. Perkenalkan, nama saya Fedra Zakia Fatima dengan NIM 2410611123. Perkenalkan, nama saya Nasya Rehana dengan NIM 2410611064. Perkara ini merupakan kasus perdata yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Pada tahap awal, penggugat, yaitu Susanto Budi Harjo dan Lita Atmajaya, mengajukan gugatan di pengadilan tingkat pertama untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Surakarta, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Proses perkara berjalan dengan pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri dan kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum banding oleh salah satu pihak, yaitu pihak penggugat, karena tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama. Setelah putusan banding, perkara diajukan ke Mahkamah Agung melalui kasasi dan berlanjut ke peninjauan kembali atau PK sebagai upaya hukum terakhir. Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tingkat tertinggi memproses perkara ini sebagai peninjauan kembali yang terdaftar pada 10 Juli 2025. Pada musyawarah yang diadakan tanggal 28 Agustus 2025, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua Panji Widakdo bersama Hakim anggota Muhammad Yunus Wahab dan Rahmi Mulyati memutuskan untuk menolak perbaikan yang diajukan oleh pemohon PK. Dengan demikian, amar putusan Mahkamah Agung adalah menolak permohonan peninjauan kembali dan menegaskan putusan sebelumnya tetap berlaku. Akan menjabarkan hasil analisis tentang kasus ini, di mana perikatan dalam perkara ini lahir dari perjanjian kredit antara debitur dan bank sesuai pasal 1233 KUH Perdata, di mana perjanjian ini merupakan perjanjian obligatoir dan timbal balik, di mana bank memberikan pinjaman dan debitur wajib mengembalikannya beserta jaminan. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga menolak PK karena debitur uang prestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan pasal 1236 dan 1238 KUH Perdata. Akibatnya, preuan prestasi adalah kewajiban memberi ganti rugi kepada kreditur. Selanjutnya, tindakan Bank BRI melelang jaminan dinilai sah karena dilakukan sesuai pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga bukan perbuatan melawan hukum atau PMH. MA menegaskan perkara ini murni uang prestasi, bukan PMH. Selanjutnya, putusan ini mencerminkan penerapan asas fakta sunt servanda dan itikat baik pada pasal 1338 KUH Perdata, di mana perjanjian yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bagian dari kelompok 8 yang akan menjelaskan sisi tergugat, di mana putusan Mahkamah Agung nomor 1023 PK PDT 2025 menolak permohonan peninjauan kembali dari Susanto Budi Harjo dan Lita Atmajaya, dan apa alasan hukumnya berdasarkan pasal 67 huruf F Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, di mana peninjauan kembali hanya dapat diterima jika ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Kalau misalkan dalam kasus ini tidak ditemukan kekeliruan tersebut, di mana tergugat tua Direktur PT BRI berhak menjual objek jaminan melalui pelelangan umum sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, karena adanya uang prestasi debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 756 garis miring Serengan dan 804 garis miring Menuran, di mana bentahan tuduhan permohonan bahwa tergugat dua melakukan ancaman atau intimidasi dan tergugat satu OJK
yang lalai adalah landasan tidak terbukti. Tindakan tergugat 2 sudah sesuai prosedur hukum dan OJK telah menjalankan tugasnya sesuai regulasi. Putusan ini konsisten dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan juga Pengadilan Tinggi Semarang. Dan tentunya ada kasasi Mahkamah Agung. Alasan pemohon hanya perbedaan penilaian fakta, bukan kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan penilaian hukum yang matang dan juga cermat. Sekian dan terima kasih. Menilik dari perspektif para pemohon peninjauan kembali atau debitur, putusan ini merupakan bentuk legitimasi terhadap ketidakseimbangan posisi tawar dan praktik penagihan yang dianggap opresif, sehingga perlu ditelaah ulang argumentasi hukum yang mendasarinya. Pertama, putusan ini secara jelas mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap debitur dalam hubungan perbankan yang tidak seimbang. Para pemohon peninjauan kembali atau para penggugat mengklaim telah mengalami ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak bank, khususnya tergugat 2 dalam proses penagihan hutang. Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan bank tersebut merupakan pelaksanaan hak yang sah berdasarkan sertifikat hak tanggungan. Meskipun bank memiliki hak untuk menagih hutang, pelaksanaannya harus tetap mematuhi norma-norma kesusilaan dan tidak boleh melampaui batas kepatutan. Kedua, mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai pengawas sektor jasa keuangan, para penggugat juga menggugat OJK sebagai tergugat 1 karena dianggap tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Mahkamah Agung berpendapat bahwa OJK telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan. Namun, fakta di lapangan dalam konteks perlindungan konsumen perbankan, OJK memiliki kewajiban yang tidak hanya untuk memastikan kepatuhan perbankan terhadap peraturan, tetapi juga untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan nasabah. Kelalaian dalam mengawasi praktik penagihan yang intimidatif dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran atau toleransi yang sepatutnya turut bertanggung jawab secara hukum. Ketiga, penolakan permohonan peninjauan kembali dengan alasan bahwa dalil-dalil pemohon hanya merupakan perbedaan penilaian fakta jelas terlihat seperti menyederhanakan persoalan. Dalam perkara yang melibatkan aspek keadilan substantif dan perlindungan hak-hak dasar debitur, seharusnya Mahkamah Agung dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap fakta-fakta yang diduga mengandung kekeliruan penerapan hukum. Penegasan bahwa tidak ada kekeliruan yang nyata justru mengabaikan kemungkinan adanya ketidakadilan yang timbul dari penerapan hukum kaku dan tidak kontekstual. Saya akan membahas hasil kesimpulan dari kelompok kami. Kasus ini merupakan sengketa perdata antara debitur dan bank terkait kompensasi dalam perjanjian kredit yang diikat dengan hak tanggungan, di mana Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh debitur, menegaskan bahwa tindakan bank lelang jaminan sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara hukum formal, putusan Mahkamah Agung didasarkan pada kepatuhan terhadap perjanjian kredit, undang-undang hak tanggungan, dan asas-asas perikatan seperti Pacta Sunt Servanda dan Etiket Baik. Tindakan bank menjalankan haknya atas jaminan kredit sesuai prosedur hukum sehingga wan prestasi debitur berimplikasi pada hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan. Namun dari sudut pandang perlindungan konsumen dan keadilan substantif, putusan ini dikritik karena dianggap mengabaikan ketidakseimbangan posisi tawar debitur dan potensi praktik intimidasi dalam penagihan, serta kurang optimalnya pengawasan otoritas dari jasa keuangan atau OJK. Penolakan PK dengan alasan perbedaan pendapat, fakta dianggap menyederhanakan aspek keadilan yang lebih luas dan perlunya peninjauan ulang yang lebih kontekstual. Kesimpulannya, putusan ini konsisten dengan hukum perdata dan prinsip kontraktual, tetapi perlindungan debitur yang dipandang kurang memadai dalam konteks praktik penagihan dan pengawasan serta jasa keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.